saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gua kali ini bakal bahas salah satu film terbaik Indonesia yang dirilis tahun 2022. Disutradarai, diproduseri, dan ditulis langsung oleh Timo Cahyanto. Film ini menggait aktor dan aktris seperti Abimana Arya Satya, Putri Marino, Lutesha, Ari Kriting, Kristo Immanuel, Martino Leo, Doni Damara, dan juga ada cameo dari Marsha Timothy. So, nggak usah lama-lama lagi. This is The Big Four. Film ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga pembunuh bayaran yang paling ditakuti bahkan oleh para kriminal sendiri. Mereka dijuluki sebagai The Big Four dan beranggotakan kakak beradik angkat, Topan anak sulung, Jenggo anak kedua, Alpa anak ketiga, dan yang terakhir ada si Bondot Pelor. Saat itu mereka sedang menyusup ke sebuah panti asuhan milik Syarif Foundation yang ternyata merupakan sindikat penjualan organ tubuh anak. Di mana dalam misi kali ini Pelor ditugaskan menyamar sebagai anak panti, Alpa menyamar sebagai suster, Jenggo berjaga di luar, sementara Topan menyamar sebagai pengusaha yang akan melakukan transaksi dengan Syarif Foundation. Singkat cerita, saat waktunya sudah tiba, mereka pun langsung menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk pemilik Syarif Foundation. Dan berkat aksi mereka, anak-anak yang disekap di dalam panti pun berhasil keluar dengan selamat. Smooth entry, nggak boleh asal masuk. Kan ninggalin kita. Pahlawan itu dibutuhkan di tempat lain. Nanti kalau ada pak polisi, bilang kalau itu omong jahat. Mereka berempat kemudian dijemput oleh Bapak Petrus yang merupakan ayah angkat sekaligus mentor mereka. Bapak Petrus sendiri memiliki seorang putri kandung bernama Dina yang merupakan calon poluan yang saat itu terlihat sedang menunggu Bapak Petrus di sebuah studio foto. Dan oleh karena itu, Pak Petrus pun memutuskan untuk turun di tengah jalan agar bisa menepati janjinya kepada Dina untuk mengambil foto bersama. Nyumin kayak jangan deket lagi sama bapaknya. Geser lagi sampai nempel. Sepulang dari studio foto, terlihat Dina yang masih marah dan kecewa karena mengira ayahnya sering menomorduakannya. Dina sendiri tidak mengetahui jika Pak Petrus memiliki anak-anak angkat. Pak Petrus kemudian mengunjungi markas The Big Four yang kebetulan saat itu saluran berita menyiarkan kabar soal pembantaian yang mereka lakukan di panti asuhan, di mana seorang Kapolda bernama Hasan dalam wawancaranya bertekad untuk menangkap orang-orang di balik aksi tersebut. Karena meski itu demi kebaikan, tapi bagi Hasan, pembantaian tetap tidak bisa dibenarkan. Di malam itu Pak Petrus juga memberitahukan kepada anak-anaknya jika dia berencana untuk pensiun sebagai pembunuh bayaran. Mengingat Dina yang akan segera menjadi polisi, ditambah lagi Pak Petrus ternyata bersahabat baik dengan Hasan yang seorang Kapolda. Dan meski berat, Topan dan yang lainnya pun sebisa mungkin untuk menghormati keputusan itu. Kemudian sebelum pulang, Pak Petrus memberitahukan kepada Topan jika dia berencana membangun kembali Villa Paranes miliknya yang ada di Pulau Bersi untuk mengisi waktu pensiunnya. Dia hanya punya bapak. Dina nggak punya apa yang kita punya. Bapak sudah memutuskan. Bersi. Bersi. Udah tua kau, Pak. Singkat cerita, hari kelulusan Dina akhirnya tiba. Di acara kelulusan tersebut, Dina terus memasang wajah kecewa karena Pak Petrus yang tak kunjung datang. Beruntung di sana ada Hasan yang sebisa mungkin berusaha menenangkan Dina. Pak Petrus sendiri ternyata masih bersiap-siap di rumah. Saat itu datang seorang kurir yang mengantarkan karangan bunga yang Pak Petrus pesan untuk Dina. Sialnya si kurir tanpa diduga langsung menyerang Pak Petrus hingga membuatnya tak berdaya. Kamu rupanya. Kan Bapak yang ngajarin ke saya. Seperti merasakan firasat buruk, Topan pun memutuskan untuk ke rumah Pak Petrus dan akhirnya mendapati Pak Petrus yang sudah tergeletak tak berdaya. Di saat yang sama, Dina yang pulang dengan rasa kecewa pada ayahnya pun tak bisa berkata-kata begitu mendapati darah dan pistol tergeletak di lantai. Samar-samar Dina pun melihat Topan ada di sana dan mengira jika dia adalah orang yang menyerang Pak Petrus. Dina pun langsung menembaki Topan, di mana salah satu tembakan berhasil melukai lengan Topan sebelum akhirnya Topan berhasil melarikan diri dari sana. Dina tentu begitu terpukul
terpukul dengan kematian tragis Pak Petrus. Begitu juga dengan Topan, Jenggo, Alba, dan Pelor yang pada akhirnya memutuskan untuk membubarkan The Big Four. Seorang pria Parubaya terbunuh sadis di komplek perumahannya sendiri. Saatnya akan langsung disampaikan oleh reporter kami, Vicky dari tempat kerja, yang merupakan seorang polisi muda yang juga masih berada di dalam. Singkat cerita 3 tahun pun berlalu. Dina yang sudah menjadi polisi terus hidup dengan membawa dendam atas kematian ayahnya. Di kantor, komandannya menyarankan kepada Dina untuk mengambil cuti karena selama 3 tahun terakhir Dina terus bekerja. Kemudian saat di rumah, Dina teringat sesuatu saat melihat brosur liburan yang diberikan komandannya, di mana di brosur itu ternyata menampilkan Pulau Bersi yang ternyata cukup akrab dengan Pak Petrus. Dina pun segera mencari foto ayahnya saat di Pulau Bersi dan akhirnya menemukan sebuah rahasia saat melihat 4 anak lainnya di foto tersebut. Esoknya Dina pun menanyakan tentang anak-anak yang ada di foto itu pada Hasan. Namun ternyata Hasan malah menganggap jika anak-anak itu tidak ada kaitannya dengan Pak Petrus. Jawaban itu tentu membuat Dina tak puas. Apalagi ternyata selama 3 tahun ini Hasan tidak bisa menepati janjinya untuk menemukan pembunuh Pak Petrus. Merasa sudah sangat muak, Dina pun memutuskan untuk mengambil cuti untuk beberapa waktu agar dia bisa menyelidiki dalang kematian ayahnya sendiri. Om akan tuntaskan kasus Ini pembunuhan udah ayah 3 kamu. tahun, Om. Kalau nggak, aku ambil cuti. Loh. Sementara itu di tempat lain, terlihat sekelompok gangster sedang dihabisi dengan sadis oleh kelompok pembunuh yang dipimpin oleh pria bernama Antonio Sandoval yang saat itu juga didampingi oleh sekretarisnya yang bernama Alo. Semua anak buah lu mati sama sekretaris dulu. Udah hancurin gua, Antonio. Di sisi lain, Dina juga akhirnya sampai di Pulau Bersi dan langsung menuju ke Villa Paradise yang ada di foto ayahnya. Di sana Dina langsung bertemu dengan Topan yang langsung sebisa mungkin menghalangi Dina yang ingin menginap di sana. Begitu Dina menunjukkan foto Pak Petrus dan mulai mencari tahu informasi tentangnya. Namun karena Dina terus memaksa, Topan pun akhirnya memberikan kamar padanya. Tak lama setelah itu, di lobi Topan ditemui 2 orang yang ternyata sedang mencari Dina. Topan pun langsung sadar jika mereka punya maksud jahat pada Dina, sehingga dia pun langsung menghabisi 2 orang itu sambil terus berusaha agar Dina tidak menyadari sedang terjadi keributan. Sayangnya meski berhasil menghajar 2 orang itu tanpa diketahui oleh Dina, Topan tidak bisa membohongi Dina lagi. Begitu Dina menemukan foto Pak Petrus yang disimpan oleh Topan, Topan pun mengakui jika dia dan adik-adiknya adalah anak angkat Pak Petrus. Dan setelah itu, mereka pun menuju ke tempat Jenggo yang sekarang menjadi mahaguru dan memiliki kelompok hippie. Di sana Jenggo tanpa sengaja mencampurkan ramuan aneh pada minuman Dina yang akhirnya membuat Dina bersikap agresif. Pantas kau punya muka bahagia betul. Itu cuman kulit kodok saja, paling dia cuman halus. Sementara itu kelompok Antonio sekarang ada di Villa Paradise dan ternyata 2 orang sebelumnya merupakan bagian dari mereka. Dan entah apa alasannya, namun yang pasti Antonio sedang mengincar anak-anak dari Pak Petrus. Kembali lagi pada Dina yang masih terus mengamuk tak terkendali, di mana Topan dan Jenggo pun semakin dibuat pusing saat Pelor datang dan membuat Dina semakin kacau. Beruntung Jenggo berhasil membius Dina sehingga Topan bisa mengikatnya pada patung, sehingga Dina pun bisa lebih tenang. Sialnya saat Topan, Jenggo, dan Pelor lengah, Dina sudah berhasil lepas dan pergi entah kemana. Hingga tak lama setelah itu mereka tiba-tiba ditembaki oleh kelompok Antonio, sehingga Topan pun memutuskan untuk segera pergi dari sana untuk mencari Dina dan memastikannya aman. Lu di sini, jaga Pelor. Gua cari Dina. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Jenggo pun meminta Pelor untuk pergi juga, sementara dia akan mengulur waktu di sana. Di tengah pelariannya, Pelor berhasil dihadang oleh anak buah Antonio. Beruntung di sana ada Dina yang berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Topan berhasil menyandra anak buah Antonio, berharap Antonio akan melepaskan Jenggo yang saat ini sudah tak berdaya. Namun hal itu percuma, karena Antonio langsung tanpa ragu membunuh anak buahnya itu, di mana tenaga yang sudah banyak terkuras juga akhirnya membuat Topan bisa dengan mudah dihajar oleh Antonio.
Saat itu Antonio memberitahukan jika dia juga anak angkat dari Pak Petrus dan dia juga yang telah membunuhnya. Antonio merasa dibuang oleh Pak Petrus yang lebih mengutamakan The Big Four, sehingga dia bertekad untuk menghabisi semua anak Pak Petrus termasuk juga Dina. Ini hasil didikannya Petrus. Bisa dibilang gue ini abang lo, Pan. Sementara itu saat Topan sudah terpojok, dari kejauhan datang Pelor dan Dina yang datang dengan menunggangi Tosa dan kemudian menembakkan Basoka yang akhirnya bisa membuat Topan dan Jenggo melarikan diri dari sana. Sedangkan Antonio yang berusaha mengejar mereka juga berhasil Topan jatuhkan. Jemput! Topan! Ayo naik! Setelah itu, Dina dan Jenggo pun mengobati Topan yang terluka. Di mana saat Dina melihat bekas luka tembak di lengan Topan, dia pun langsung teringat pada orang yang ada di rumahnya, tepat di malam kematian ayahnya. Dina pun langsung menuduh Topan sebagai pembunuh ayahnya, dan karena merasa dibohongi, dia pun memilih untuk pergi. Pelor kemudian menyusulnya dan berusaha menjelaskan situasinya. Saat itu, dia pun mengajak Dina untuk menemui Alpa yang pasti akan jujur dan menceritakan semuanya pada Dina. Alfa nggak bakal bohong sama saya. Kita ke Alfa saja. Dia juga anak Papa Pet. Sudah, Kak. Ikut saya dulu ya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Dina dan Pelor akhirnya sampai di tempat Alpa yang sekarang menjadi biduan dangdut dengan memakai nama panggung Duyung Senja. Di sisi lain, Topan dan Jenggo terlihat mendatangi seorang penjual senjata yang dikenal sebagai Bunglon untuk menanyakan informasi mengenai Antonio Sandoval. Bunglon pun memberitahu pada mereka jika Antonio memiliki julukan sebagai kalajengking Asia Tenggara dan merupakan orang yang sangat berbahaya. Saat itu Topan juga teringat pada kata-kata terakhir Pak Petrus sebelum mati, di mana dia menyebutkan nama Suranto. Topan pun langsung menanyakannya pada Bunglon yang langsung menyadari sesuatu. Bunglon kemudian menunjukkan dokumen milik anak-anak Pak Petrus yang ternyata benar. Di sana ada akta kelahiran dari Suranto yang merupakan nama asli dari Antonio Sandoval. Bunglon juga memberitahu jika dia mendengar mengenai kabar soal anak buah Antonio yang tengah menuju ke tempat Alpa, yang tentu membuat Topan dan Jenggo harus segera bergegas ke sana. Kalau dia mau lu mati, mati lu. Gue denger anak buah Antonio pergi ke tempat Alfa. Maksud kenapa gue bilang salah? Di tempat lain, Antonio kedatangan tambahan pasukan yang saat itu dipimpin oleh Lengko yang ternyata juga menargetkan The Big Four, khususnya Topan. Sementara setelah mendengar cerita dari Alpa, Dina akhirnya tahu semua kebenarannya jika bukan Topan yang membunuh ayahnya. Namun saat itu, Dina masih cukup terkejut mengetahui ayahnya yang seorang pembunuh bayaran. Tak terima ayahnya disebut pembunuh, Alpa pun akhirnya cekcok dengan Dina. Terus apa? Bokap lo bukan pembunuh anjing! Poluan tepos! Pangkat rendah! Gundik opung! Anjing kok bocah tolol! Cabe dangdut! Tak lama setelah itu, mereka bertiga kemudian tiba-tiba diserang oleh anak buah Antonio yang sudah sampai di sana. Tak tinggal diam begitu saja, Alpa dan Dina pun segera bersiap untuk melawan balik, sementara Pelor akan mengamankan anak-anak yang ada di pantai itu. Sial bagi Pelor karena dia malah harus bertemu dengan Lengko yang langsung menghajarnya habis-habisan. Di saat yang sama, Alpa dan Dina juga dibuat kalang kabut saat Alo tiba-tiba menembakkan Basoka ke arah mereka. Beruntung saat itu Topan dan Jenggo sudah sampai di sana dan langsung membawa Dina dan Alpa menuju ke kapal untuk segera melarikan diri. Sementara itu karena berhasil menangkap Pelor, Antonio pun meminta Topan untuk mendatanginya dan menyiapkan dirinya untuk bertempur di Villa Paradise, tempat mereka semua bermula. Semakin lu lari, ini anak gue patahin nih, jangan. Pan, lu mau lari kemana sih? Di mana? Di mana semua berawal. Di kapal, Dina akhirnya tahu siapa yang membunuh ayahnya begitu melihat akta kelahiran milik Antonio alias Suranto. Sedangkan Topan dan Alpa terus berdebat dan saling menyalahkan atas apa yang telah terjadi. Beruntung Dina bisa menenangkan dan menyatukan tekad mereka untuk bisa menyelamatkan Pelor. Sementara itu di villa, Antonio memberitahukan pada Pelor jika dia adalah anak yang dibuang oleh Petrus karena Petrus yang lebih mengutamakan Dina dan juga The Big Four. Dan untuk itulah dia akan membalaskan dendam kepada mereka semua. Kenalan dulu apa? Gue ngelakukan ini untuk balas dendam. Gue dibuang ke jalanan kayak anak anjing.
Kembali lagi ke kapal, di sana Alpha menunjukkan amunisi yang dia sudah lama simpan. Alpha pun meminta mereka untuk memilih senjata yang mereka butuhkan. Dan khusus untuk Jenggo, dia akhirnya kembali menemukan senapan sniper kesayangannya yang dia beri nama Siska. Dan tak lupa, Alpha juga menunjukkan bom rakitannya yang dia beri nama Kendut Lucifer 3000. Sementara itu Dina dan Topan terlihat sedang curhat satu sama lain mengenai ayah mereka. Dan saat itu terlihat mereka saling merasakan kenyamanan satu sama lain, namun bukan sebagai kakak dan adik, melainkan sebagai pria dan wanita. Kita berhasil nyelamatin Pelor. Saya harus ngapain? Di mata dia cuma ada kamu, Dina. Esoknya sebelum berangkat, Topan pun mengatur strategi penyelamatan Pelor. Sehingga begitu sampai di Villa Paranes, mereka pun sengaja mengirim mobil tanpa supir yang di dalamnya sudah ada Kendut Lucifer 3000 yang langsung meledak dan menewaskan semua anak buah Antonio yang berjaga di luar. Setelah itu Dina dan Alpha bergegas masuk dengan di-cover oleh Topan dan Jenggo. Dan setelah berhasil menumpas para kroco, mereka bertiga harus menghadapi lawan berat masing-masing. Topan harus berhadapan dengan Antonio, Alpha akan menangani Alo, sementara Dina harus melawan Lengko yang bertubuh jauh lebih besar darinya. Dina pun terlihat sangat kerepotan, bahkan saat itu Lengko berhasil mematahkan kaki Dina. Beruntung di saat terakhir, Dina berhasil menembak kepala Lengko yang langsung menewaskannya. Sementara itu Alpha yang tengah terpojok akhirnya mendapatkan bantuan dari Jenggo untuk melawan Alo yang ternyata sangat kuat, dimana saat itu Jenggo harus merelakan Siska yang dia lemparkan ke mulut Basoka yang sudah siap Alo tembakan, yang akhirnya membuat Basoka meledak dan menewaskan Alo. Bang, bangun bang. Siska! Di saat yang sama Topan masih sangat sengit bertarung menghadapi Antonio, di mana saat itu Topan sudah sangat terpojok. Begitu Antonio berhasil menusuk tangannya, beruntung ada Dina yang berhasil menembak ke arah Antonio. Sayangnya Antonio masih bisa selamat dan langsung ke tempat Pelor dan menggunakannya untuk mengancam Topan. Beruntung tiba-tiba terbesit sebuah ide ajaib di kepala Topan, di mana saat itu dia pun memanggil Antonio dengan nama Suranto, yang tentu membuat Antonio kaget dan merengek karena tidak mau dipanggil dengan nama Suranto yang menurut Dian Deso. Suranto. Oh, Suranto nggak punya teman. Aku akeh koncone, Cok. Oi, Suranto mau masuk. Kalajengki Asia Tenggara. Suranto. Nama gua Antonio Sandoval. Pangeran. Kesempatan itu pun langsung digunakan untuk Pelor untuk melepaskan diri. Disusul Topan, ia langsung melemparkan pisau ke dada Antonio, yang akhirnya membuat Antonio kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh dan tewas menghantam batu. Setelah itu, Topan pun meminta Pelor untuk segera memeriksa kondisi Alpha dan Jenggo. Sirine polisi juga mulai terdengar, yang ternyata itu berdasarkan laporan dari Dina. Dina terpaksa menangkap Topan karena memang sudah menjadi tugasnya sebagai seorang polisi. Tapi ternyata Topan lebih cerdik, di mana dia tiba-tiba mencium Dina, yang tentu membuatnya lengah sehingga Topan bisa langsung memborgolnya. Dan akhirnya membuat dia dan juga adik-adiknya bisa pergi dari sana. Namun Topan tak setega itu, karena selain memberi topi milik Pak Petrus, Topan juga memberikan kunci borgol pada Dina. Sementara di akhir film akhirnya terungkap jika dalang dibalik aksi Antonio adalah Hasan, dan dia juga memiliki seorang bos yang merupakan seorang wanita yang dijuluki sebagai Lady Zero yang sudah bersiap untuk melakukan aksi-aksi lainnya untuk menghancurkan The Big Four. Dan film pun selesai. Masih banyak yang belum selesai. Brutal, sadis, seru, kocak, dan sinting. Itu kata-kata dari gue saat pertama kali menonton film ini. Sutradara Timo Cahyanto sangat berhasil menyuguhkan sebuah karya yang sebenarnya sangat layak untuk dirilis di layar bioskop. Dan bahkan menurut gue, film ini lebih gokil dari beberapa film original Netflix dengan genre serupa yang diproduksi oleh Hollywood yang tentunya memiliki dana yang lebih besar. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gue undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.